Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Rosanajaya Simamora dengan NIM 4311900119. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas kami dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen mengenai keamanan sistem informasi, e-commerce, dan ERP. Electronic commerce atau yang disebut e-commerce adalah proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis di mana cakupan e-bisnis lebih luas. Tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan sebagainya. E-commerce dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang memiliki karakteristik berbeda-beda, yaitu memiliki 4 karakteristik yang berbeda. Pertama, business to business, yang memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, trading partner yang sudah diketahui umumnya memiliki hubungan relationship yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut. Yang kedua, pertukaran data exchange berlangsung berulang-ulang secara berkala. Misalnya, setiap hari dengan format data yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga, salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu partnernya. Yang terakhir adalah model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, di mana proses intelijen dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Yang kedua, jenis business to customer memiliki karakteristik yang pertama, terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan ke umum. Yang kedua, pelayanan yang diberikan bersifat umum dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Yang ketiga, layanan diberikan berdasarkan permohonan. Konsumer melakukan ini, produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan. Yang keempat, pendekatan klien sering digunakan di mana diambil asumsi klien menggunakan sistem yang minimal dan proses diletakkan di sisi server. Yang ketiga, ada jenis konsumen to konsumen. Dalam C2C, seseorang menjual produk atau jasa ke orang lain, dapat juga disebut sebagai pelanggan ke pelanggan, itu orang yang menjual produk dan jasa ke satu sama lain. Dan yang keempat, ada jenis consumer to business. Dalam C2B, konsumen memberitahukan kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu, dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa disebut ke konsumen. Next, itu rantai pasok sistem informasi. Permasalahan rantai pasok global. Rantai pasok global atau yang disebut dengan global supply chain adalah rantai pasok yang melibatkan supplier atau pelanggan di negara-negara lain. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari rantai pasok global adalah barang, layanan, serta tenaga kerja yang murah, tersedianya barang-barang yang tidak dapat ditemukan di dalam negeri, produk-produk yang tersedia di pasar global memiliki kualitas yang lebih tinggi, serta meningkatkan kompetisi global yang berakibatkan dapat mengurangi biaya. Permasalahan terhadap rantai pasok terdiri atas 2 sumber. Untuk yang pertama, ada ketidakpastian. Masalah ketidakpastian terletak pada peralaman permintaan dan juga masalah ketidakpastian waktu pengiriman barang dan pengiriman barang. Yang kedua, ada kebutuhan untuk mengkoordinir beberapa aktivitas. Permasalahan koordinir terjadi ketika kurangnya koordinasi pada suatu organisasi, seperti rekan bisnis mengalami kesalahpahaman terhadap pesan dari organisasi atau terlambatnya penyampaian informasi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada stok habis. Permasalahan yang sering terjadi ketika pelanggan mendapat informasi bahwa produk yang mereka inginkan tidak tersedia. Sedangkan permasalahan rantai pasok global, semakin banyak perusahaan memasuki pasar internasional, melakukan alih daya operasional, manufaktur, dan memperoleh pasokan dari negara-negara lainnya, yang demikian pula menjual ke luar negeri.
Rantai pasokan mereka meluas hingga ke berbagai negara dan kawasan, dan terdapat kompleksitas tambahan dan tantangan untuk mengelola rantai pasokan global. Rantai pasokan global biasanya terbentang jarak geografis lebih besar dan perbedaan waktu daripada rantai pasokan dalam negeri dan memiliki partisipan dari sebuah negara berbeda. Standar kinerja bervariasi dari kawasan ke kawasan atau dari negara ke negara. Manajemen rantai pasokan perlu mencerminkan regulasi pemerintah luar negeri dan perbedaan budaya. Mengenai model sistem manajemen rantai pasok. Model sistem manajemen rantai pasok ada model dorong dan model tarik. Sistem informasi rantai pasok yang lebih lama lebih banyak ditentukan oleh model dorong, atau yang juga dikenal sebagai model yang dibangun berdasarkan pada persediaan. Dalam model dorong, jadwal produksi utama didasarkan pada peramalan atau tebakan terbaik mengenai permintaan produk atau produk-produk tersebut didorong kepada pelanggan. Dengan arus informasi yang baru yang dimungkinkan dengan adanya perangkat-perangkat berbasis web, manajemen rantai pasokan akan lebih mudah untuk mengikuti model tarik. Dalam model tarik juga dikenal sebagai model yang digerakkan oleh permintaan atau model yang dibangun berdasarkan pada pesanan dari pelanggan atau pembelian akan memicu kejadian-kejadian dalam rantai pasokan. Transaksi untuk memproduksi dan mengirim apa yang dipesan pelanggan dan telah bergeser naik pada rantai pasokan dari pengecer kepada distributor, kepada produsen dan akhirnya kepada pemasok. Ya, mengenai keamanan sistem informasi. Tujuan dari dibangunnya keamanan informasi adalah keamanan informasi bertujuan untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan integrasi. Untuk kerahasiaan, perusahaan mencari cara untuk melindungi data dan informasinya dari penggunaan yang tidak semestinya oleh orang-orang yang tidak memiliki otoritas menggunakannya. Dan yang kedua ada ketersediaan. Tujuan dibangunnya infrastruktur informasi perusahaan adalah supaya data dan informasi perusahaan tersedia bagi pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk menggunakannya. Yang terakhir ada integritas. Seluruh sistem informasi harus memberikan atau menyediakan gambaran yang akurat mengenai sistem fisik yang mereka wakili. Sistem informasi perusahaan harus melindungi data dan informasinya dari tindakan penyalahgunaan, tapi tetap menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat untuk pengguna yang pihak-pihak yang berhak terhadap data dan informasi tersebut. Teknologi untuk keamanan sistem keamanan memiliki 6 teknologi untuk keamanan sistem keamanan. Yang pertama ada manajemen identitas dan autentikasi. Perusahaan besar atau menengah memiliki infrastruktur TI yang kompleks dan sistem yang berbeda, masing-masing dengan mengatur sendiri pengguna. Yang kedua ada firewall, intrusion detection system, dan antivirus software. Tanpa perlindungan terhadap malware dan penyusup terhubung ke internet akan sangat berbahaya. Firewall sistem deteksi intrusi dan perangkat lunak antivirus merupakan alat bisnis yang sangat penting. Yang ketiga, mengamankan jaringan wireless. Web menyediakan beberapa margin keamanan jika penggunaan WiFi ingat untuk mengaktifkannya. Langkah pertama yang sederhana untuk menggagalkan hacker adalah untuk menetapkan nama unik untuk SSID jaringan Anda dan menginstruksikan router Anda tidak menyiarkannya. Yang keempat ada enkripsi dan infrastruktur kunci publik. Dua metode yang mengenkripsikan lalu lintas jaringan di web adalah SSL dan SHTTP. Banyak bisnis menggunakan enkripsi untuk melindungi informasi digital yang mereka simpan, mentransfer secara fisik, atau mengirim melalui internet. Enkripsi adalah proses transformasi teks biasa atau data ke dalam text cipher yang tidak dapat dibaca oleh orang lain sehingga pengirim dan penerimaan yang dimaksudkan. Yang kelima, memastikan sistem ketersediaan. Sebagai perusahaan semakin bergantung pada jaringan digital untuk mendapatkan dan operasi, mereka perlu mengambil langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa sistem dan aplikasi mereka selalu tersedia. Yang keenam, ada memastikan kualitas software. Selain menerapkan keamanan dan kontrol yang efektif,
Organisasi dapat meningkatkan kualitas dan andalan sistem dengan menggunakan metrik perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak yang ketat. Mengenai SAP atau yang disebut System Analysis and Program Development. SAP adalah System Analysis and Program Development yang ditemukan oleh Wellenow-Terhove, Hector, Partner, and Shira pada tahun 1972. Kemudian berganti menjadi System Application and Product and Data Processing pada tahun 1977. Sejak saat itu, banyak model telah muncul yang dirancang berfokus pada berbagai proses yang berbeda termasuk penjualan dan layanan, penjualan dan distribusi, hubungan pelanggan, manajemen keuangan, bisnis kecerdasan, dan banyak lagi. Fungsi SAP ialah mengatur kinerja operasional perusahaan, dapat mengurangi sistem error, memastikan standar operasional perusahaan, mengelola database yang signifikan, mengelola modul kerja yang lebih efektif. Setelah itu ada manfaatnya, yaitu meningkatkan perkembangan bisnis, meningkatkan produktivitas dan profit perusahaan di suatu bisnisnya, meningkatkan layanan konsumen dan konsistensi perusahaan, meningkatkan analisa bisnis dalam suatu perusahaan, mengetahui akses monitoring control di setiap departemen perusahaan, menjaga keakuratan setiap laporan operasional perusahaan, mempercepat sistem processing data keuangan perusahaan, serta memberikan alur aplikasi dan fitur yang lebih optimal. Jenis-jenis SAP ada dua. Untuk yang pertama ada SAP R3 atau Business Suite. SAP Business Suite dikenal oleh ratusan pelanggan di dunia dalam menggunakan fitur-fiturnya. Program SAP R3 dapat membantu para bisnis dalam meningkatkan usahanya dengan modal biaya yang terjangkau. Program ini sangat cocok untuk kalangan pembisnis kecil atau bagi pemula sebagai solusi bisnis terdepan. Yang kedua ada SAP A1 All-in-One, Sub All-in-One, dikenal sebagai jenis SAP yang paling ekonomis karena sangat complicated dan praktis. Program ini jenis diperuntukkan bagi perusahaan kecil dan menengah karena mempunyai keunggulan dan menggunakan add-on modul dan didukung secara fleksibilitas dengan waktu implementasi hingga kurang lebih dari 6 bulan. Kelebihan SAP yaitu program SAP bisa digunakan oleh semua kalangan bisnis atau perusahaan, terdiri dari fitur-fitur SAP yang komplit. SAP memiliki beberapa jenis program yang fungsinya berbeda namun sangat ekonomis bagi perusahaan. Terdapat modul kerja yang sangat efisien. SAP berguna dalam menyusun serta aktivitas operasional perusahaan. Kekurangan dari program SAP yaitu SAP merupakan program yang cukup lama, program atau software yang relatif mahal, penerapan program SAP yang cukup sulit. Modul SAP memiliki 7. Untuk yang pertama ada modul Financial Accounting. Modul ini merupakan salah satu modul yang paling penting dalam sistem SAP. Modul ini biasanya adalah modul yang wajib diimplementasikan di tiap-tiap proyek SAP. Yang kedua ada modul Controlling. Modul Controlling adalah salah satu modul SAP yang sangat krusial. Modul ini sangat berkaitan dan memiliki peran penting dengan modul-modul lain yang ada di dalam SAP. Yang ketiga ada modul Sales and Distribution. Modul Sales dan Distribution adalah salah satu modul terpenting dalam SAP. Ini memiliki tingkat kompleks integrasi antar modul yang tinggi. SAP SD digunakan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan penjualan dan distribusi produk dan layanannya. Yang keempat ada modul Human Capital Management. Modul Human Capital Management ini sangat membantu dalam meningkatkan pekerjaan dan mengelola data terkhususnya di Departemen HR. Modul HCM ini tidak hanya membantu dalam proses perekrutan karyawan, tetapi juga membantu dalam pemantauan kinerja karyawan. Yang kelima ada Production Planning. Modul Production Planning membantu perusahaan dalam menjalankan
proses perencanaan dan kontrol terhadap aktivitas produksi yang terjadi di dalam perusahaan. Yang keenam, ada modul material management. Kegunaan modul material management adalah untuk mengelola inventaris suatu perusahaan dan proses pembelian atau pengadaan. Ini memungkinkan perusahaan mengawasi, merencanakan pergerakan inventaris perusahaan serta pengadaan inventaris itu sendiri. Yang terakhir, yang nomor 7, ada modul quality management. Modul quality management bertujuan untuk membantu pengecekan terhadap kualitas dari rangkaian proses yang terjadi dalam logistik. Sekian presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih.